Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Lili Holilah, Suci Novitasari, dan saya sendiri Riza Hafidah. Kelompok 9 kali ini akan sedikit menjelaskan materi mengenai kecemasan. Yang pertama itu ada definisi kecemasan. Kecemasan merupakan rasa takut atau khawatir pada situasi tertentu yang sangat mengancam dan dapat menyebabkan kegelisahan karena adanya ketidakpastian di masa mendatang serta ketakutan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi dan menimpa pada dirinya. Sedangkan menurut Nevid dan kawan-kawan, kecemasan merupakan suatu keadaan aprehensi atau keadaan khawatir yang mengeluhkan bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi dan menimpa dirinya. Yang kedua yaitu jenis-jenis kecemasan. Jenis-jenis kecemasan di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada trait anxiety dan yang kedua itu ada state anxiety. Trait anxiety yaitu adanya rasa khawatir dan terancam yang menghinggapi diri seseorang terhadap kondisi yang sebenarnya yang tidak berbahaya. Kondisi kecemasan ini disebabkan oleh kepribadian individu yang memang memiliki potensi cemas dibandingkan dengan individu yang lainnya. Sedangkan state anxiety merupakan kondisi emosional dan keadaan sementara pada diri individu dengan adanya perasaan tegang dan khawatir yang dirasakan secara sadar serta bersifat subjektif. Misalnya yaitu rasa cemas ketika sedang menunggu hasil ujian. Saya Suci Novitasari. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Saudari Riza. Materi selanjutnya ada gejala kecemasan. Menurut Nevid, mengklasifikasikan gejala-gejala kecemasan dalam 3 jenis gejala. Di antaranya yaitu yang pertama gejala fisik, yaitu kegelisahan, anggota tubuh bergetar, banyak berkeringat, sulit bernafas, jantung berdetak kencang, merasa lemas, panas dingin, mudah marah atau tersinggung. Terus yang kedua ada gejala behavioral. Gejala behavioral dari kecemasan yaitu berperilaku menghindar, terguncang, melekat, dan dependen. Terus yang ketiga ada gejala kognitif. Gejala kognitif dari kecemasan yaitu khawatir tentang sesuatu, perasaan terganggu akan ketakutan terhadap sesuatu yang terjadi di masa depan, terus keyakinan bahwa sesuatu yang menakutkan akan segera terjadi, ketakutan akan ketidakmampuan untuk mengatasi masalah, pikiran terasa bercampur aduk atau kebingungan, dan sulit berkonsentrasi. Terus selanjutnya ada konsep pendekatan yang digunakan dalam menangani kecemasan. Menurut Dr. Immanuel, terapi gangguan cemas menyeluruh dapat dibagi menjadi 2, yakni terapi farmakologis dan psikoterapi. Terapi farmakologis yaitu pilihan medikamentosa atau farmakologis yang dapat digunakan untuk pengobatan gangguan cemas adalah yang pertama benzodiazepin, terus yang kedua ada buspirone, yang ketiga ada SSRI atau selective serotonin reuptake inhibitor. Terus selanjutnya terapi psikologis. Terapi psikologis memiliki peranan penting dalam penata laksanaan gangguan kecemasan menyeluruh. Terapi yang dapat dilakukan adalah yang pertama terapi kognitif perilaku atau kognitif behavioral terapi. Terus yang kedua ada terapi suportif, yang ketiga ada psikoterapi dengan berorientasi tilikan. Saya Lida Kholilah akan melanjutkan materi dari Suci Novitasari. Materi yang selanjutnya adalah langkah-langkah pendekatan yang dilakukan. Langkah yang pertama adalah terapi kognitif perilaku. Terapi ini dilakukan secara langsung dengan mengajak pasien mengenali distorsi kognitif dan pendekatan perilaku, juga mengenali gejala somatik secara langsung.
Nah, tujuan terapi ini adalah membantu pasien memahami pemikirannya secara otomatis dan keyakinannya yang salah, sehingga terjadi respon emosional yang berlebihan, seperti gangguan cemas menyeluruh. Nah, langkah yang kedua adalah terapi suportif. Terapi suportif dilakukan dengan pasien yang diberikan penegasan kembali serta kenyamanan. Nah, terapis juga mengajak pasien menggali potensi-potensi yang ada dan belum tampak dalam diri pasien. Didukung juga egonya agar dapat beradaptasi optimal dalam menjalankan fungsi sosial dan pekerjaannya. Nah, langkah yang ketiga adalah psikoterapi dengan berorientasi tilikan. Terapi ini dilakukan dengan mengajak pasien untuk mencapai penyikapan konflik bawah sadar, melihat kekuatan egonya, relasi objek, serta kebutuhan self pasien. Nah, dari pemahaman pasien akan konsep-konsep tersebut, terapis akan mampu memperkirakan sejauh mana pasien dapat berubah menjadi pribadi yang lebih matur. Nah, terapis juga dapat membantu pasien agar mampu beradaptasi dalam fungsi sosial dan pekerjaannya. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.